Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Ahmad Husaini Hasan, guru IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup yang terdapat pada bab 2 di buku BSE kelas 7. Anak-anakku sekalian, pada materi klasifikasi makhluk hidup pada bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas. Setiap saat kamu pasti bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida yang lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasa sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu memerlukan makan dan minuman. Anak-anak, untuk beraktivitas setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga yaitu bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak yang bisa kalian lihat pada gambar atau video di sebelah ini.
Kemudian yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama, ya. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, kemudian telur tersebut menetas menjadi ulat, lalu ulat menjadi kepompong, kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Yang berikutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua, ya kamu panggil kakek dan nenek dan seterusnya ke atas itu, ya. Kalian bisa melihat gambar di sebelah ini. Yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau yang banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Demikian tadi penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bernapas, kemudian memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya jelaskan ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih dari saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.